Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru semuanya. Gak kerasa ya kita udah 10 hari melewati tahun 2021. Oh iya benar sekali. Di hari yang ke-10 ini, tepatnya di hari Minggu, kita mau mulai sekolah minggu kita ya. Dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu, Sungai Sukacita. Tuhan yang baik, terima kasih Kau telah memberikan kami kesempatan beribadah walaupun hanya secara online. Tuhan tolong pimpin kami agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk, boleh duduk semuanya. Kita ambil Alkitabnya, persiapkan hati kita karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi untuk menghantar kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu lagu lagi, Hatiku Penuh Nyanyian. Di awal kami mengikuti sekolah minggu di tahun yang baru ini, kiranya firman itu Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kami, boleh berbuah, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami sudah berdoa. Amin. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung
harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Kami harap adik-adik bersiap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya. Duduk yang rapi ya, tidak bicara lagi kanan kiri, tidak bercanda ya, telinganya dipasang untuk mendengar cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini berjudul Simeon dan Hana. Adik-adik yang bisa membaca Alkitab, adik-adik buka bacaan Alkitab diambil dari kitab Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Nanti adik-adik baca dengan papa dan mama di rumah ya. Oke, sekarang kita mau mulai cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik, hari Natal
adalah peristiwa lahirnya Tuhan Yesus ke dalam dunia. Adik-adik bisa lihat ya gambar ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dia dilahirkan di dalam kandang binatang. Ia diletakkan di atas palungan. Palungan itu adalah tempat makanan binatang. Pada saat itu, malaikat dan para gembala memuji Tuhan. Mereka sangat bersukacita dan senang menyambut kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Lalu, adik-adik, kalau adik-adik lihat di sini, ada bapak tua yang bernama Bapak Simeon. Siapa adik-adik? Bapak Simeon. Ya, adik-adik, Bapak Simeon ini sudah sangat tua sekali. Ia sedang menanti-nantikan janji Allah kepada dia. Janji Allah yaitu sebelum ia mati, ia akan melihat Yesus Kristus terlebih dahulu lahir dalam dunia ini. Ia akan melihat Mesias yang akan menebus dosa umat manusia dalam dunia ini. Nah, adik-adik, pada waktu Yesus lahir di Bethlehem, Bapak Simeon ini tidak tahu kalau Yesus sudah lahir di Bethlehem. Tetapi karena Bapak Simeon rajin berdoa dan juga ia berbicara kepada Allah, lalu Roh Kudus menuntun Bapak Simeon untuk datang ke bait Allah. Lalu adik-adik, Bapak Simeon datang ke bait Allah. Di sana ia menjumpai Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus. Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus untuk didoakan dan diserahkan kepada Allah di bait Allah. Oh, senang sekali Bapak Simeon. Allah menepati janjinya. Ia boleh melihat bayi Yesus, Juru Selamat umat manusia itu datang ke dunia. Lalu segera Bapak Simeon datang dan menghampiri Yusuf dan Maria, juga bayi Yesus. Ia menggendong bayi Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menepati janjinya. Ia boleh melihat bahwa Mesias sudah lahir ke dalam dunia ini. Wah, senang sekali ya Bapak Simeon menyaksikan semua kemurahan Tuhan itu dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, kita lanjut lagi ya ceritanya. Nah, lalu adik-adik, di dalam bait Allah bukan saja ada Bapak Simeon, tetapi di sana juga ada Ibu Hana. Ia adalah seorang nabi Israel dari suku Asher. Ia tahu bahwa Juru Selamat akan lahir bagi bangsa Israel. Ia menceritakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Ibu Hana senang sekali ia boleh menyaksikan bahwa Yesus Kristus Juru Selamat sudah lahir ke dalam dunia ini bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini bukan saja untuk menyelamatkan bangsa Israel, tetapi Yesus Kristus lahir untuk kita semua. Ya, dia lahir untuk menyelamatkan adik-adik, papa mama, dan juga kamiko. Ya, dia adalah kado terbesar untuk umat manusia karena ia adalah Mesias Juru Selamat yang akan menghapuskan dosa-dosa kita umat manusia. Wow, istimewa sekali ya. Semua itu dilakukan karena Allah mengasihi kita. Yes, Jesus loves me. Kita mau satu dalam permohonan doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa untuk cerita firman Tuhan hari ini ya. Yuk kita berdoa.
Ya Allah Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Oleh karena hari ini adik-adik sekolah minggu boleh mendengar cerita firman Tuhan mengenai Bapak Simeon dan Ibu Hana. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan Yesus menepati janjinya. Karena juru selamat telah lahir ke dalam dunia ini, dan Bapak Simeon juga Ibu Hana boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia boleh menyaksikan kelahiran Yesus Kristus juru selamat umat manusia itu lahir ke dalam dunia ini. Dan saat ini ya Tuhan, hamba-Mu mau berdoa bagi adik-adik. Biarlah adik-adik boleh mengerti akan cerita firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Ia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saat ini ya Tuhan, hamba-Mu mau terus berdoa bagi adik-adik yang masih harus mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah, dan juga kepada setiap kedua orang tua mereka masing-masingnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan orang tua adik-adik di sepanjang kehidupan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar di minggu yang akan datang adik-adik juga boleh mengikuti ibadah Advent yang keempat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai sampai di sini, tetapi kita belum selesai untuk menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Seperti firman yang sudah disampaikan hari ini, kita bersyukur, kita bersukacita bahwa Sang Kristus itu, Sang Juru Selamat itu sudah hadir buat kita semua. Nah, sampai di sini ya sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan.